Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamung Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan cerita saya tentang Gajah Mada dalam sebuah cerita rakyat Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kisah yang lalu dijelaskan bahwa Rakrian Patih Daha Empu Tilam sudah menghadap kepada Raden Wijaya, seorang raja di kerajaan Majapahit. Dia bercerita tentang seorang anak muda yang telah membantu di dalam penulisan-penulisan sastranya. Utamanya adalah sastra Perwadigama Dharma Sastra. Anak muda ini banyak menginspirasi tulisan-tulisannya. Bahkan anak muda ini juga membantu ikut menulis. Oleh sebab itu, dilaporkan kepada Raden Wijaya bahwa serat Perwadigama Dharma Sastra walaupun belum rampung, tapi sudah hampir selesai. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutannya? Pemirsa, pada suatu ketika Mada dipanggil oleh Rakrian Patih Daha Empu Tilam di sebuah tempat yang mana tempat itu sungguh tempat yang sunyi dan tempat yang sepi. Kemudian Rakrian Patih Daha Empu Tilam berkata, "Wahai Yer, putraku, Mada, sungguh Ayanda sangat senang kamu berada berdekatan dengan Ramanda. Karena aku yakin kamu pada suatu saat nanti kamu akan menjadi seseorang yang berguna di kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu aku ingin mendengar dari mulutmu, seandainya aku sewaktu-waktu dipanggil oleh Sang Maha Kuasa untuk menghadapnya, maka apakah kamu bersedia melanjutkan tulisan Perwadigama Dharma Sastra? Dan apakah kamu sanggup, andai kata diperintahkan oleh seorang raja untuk menulis karya sastra yang lain yang berkaitan dengan hukum-hukum sebuah kerajaan? Mohon ampun, Ramanda. Jiwa dan raga ini, Ramanda, sudah aku serahkan kepada Ramanda. Jangankan menulis Perwadigama Dharma Sastra, tidak aku sanggupi. Seandainya Rama mengutus aku memindahkan Gunung Kelut dari tempatnya, maka aku akan menggunakan akalku, aku menggunakan pikiranku untuk memindahkan Gunung Kelut itu dari tempatnya. Terima kasih putraku.
Oleh sebab itu, ini penting sekali karena kamu adalah putraku yang terbaik. Dan seandainya aku telah tiada, maka janganlah pernah kamu mengabdikan dirimu di hadapan Jaya Negara selaku seorang pewaris dari Raden Wijaya. Serahkan hidup dan matimu kepada Raja Jaya Negara. Terima kasih Ramanda. Sungguh aku sangat beruntung bisa bertemu dan bisa diakui sebagai seorang putra dari seorang Ramanda yang begitu baik kepada hamba. Terima kasih Ramanda. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah hubungan Rakrian Patedaha Empu Tilam dengan seorang putra angkatnya, yaitu Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, Mada semakin tekun di dalam mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan sastra. Mada juga semakin tekun berlatih ilmu-ilmu kadegdaya dan ilmu-ilmu kemasyarakatan. Pemirsa dimanapun Anda berada, rupa-rupanya Yang Maha Kuasa telah memanggil seorang Rakrian Patedaha Empu Tilam untuk menuju Kayangan. Dia sudah berpulang menghadap Yang Maha Kuasa untuk selama-lamanya. Sungguh, ini merupakan sebuah pukulan bagi seorang Mada. Sungguh ini merupakan sebuah sesuatu yang sangat menyedihkan hatinya. Karena di dalam hatinya Mada selalu bertanya, mengapa orang-orang yang dekat denganku, mengapa orang-orang yang mencintaiku dan aku juga mencintai mereka, mengapa satu persatu pergi menjauhiku? Ayahku entah di mana, ibuku hanya 2 tahun mengasuhku, eyangku juga begitu, tidak begitu lama dia sudah meninggalkan aku. Sekarang aku telah mendapatkan sebuah pijakan, yaitu seorang Rakrian Patedaha Empu Tilam yang begitu baik, tapi sekarang dia pergi meninggalkan aku untuk selama-lamanya. Aku akan berpijak kemana? Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Rakrian Patedaha Empu Tilam meninggal dunia. Kemudian Mada mengambil sebuah sikap. Banyak masyarakat dan para pejabat di Kediri yang sudah hadir, semuanya larut dalam kesedihan. Kemudian seorang anak muda yang selalu dekat dengan almarhum akhirnya mengambil sebuah tindakan, yaitu Mada mendatangi Empu Dipo. Empu Dipo adalah seorang Ronggo yang menguasai ketentaraan di Daha saat itu. Kemudian Empu Dipo setelah ditemui oleh Mada, kemudian mengatakan, "Wahai anak muda, apa ada kepentingan
sehingga kamu datang ke tempat Keranggan ini. Mohon ampun Paduka Ronggo Empu Dipo, aku adalah orang yang sangat dekat dengan almarhum, yaitu Rakrian Pate Daha Empu Tilam. Aku setiap hari bersamanya, kemana-mana bersama dengan aku. Sekarang beliau sudah tiada. Oleh sebab itu aku mohon, karena hubungan antara Rakrian Pate Daha Empu Tilam dengan Juva Raja, yaitu Raja Muda Jaya Negara yang memimpin di Kediri ini begitu sangat erat. Oleh sebab itu, aku mohon kepada Empu Dipo agar yang pertama yang harus diberitahukan, surat itu, surat pemberitahuan wafatnya Rakrian Pate Daha Empu Tilam adalah yang pertama adalah Juaraja Jaya Negara. Jangan sampai pernah langsung surat pemberitahuan wafatnya Rakrian Pate Daha Empu Tilam itu langsung menuju ke kota raja, yaitu kota Majapahit. Karena itu akan menimbulkan ketersinggungan, yaitu Juva Raja Jaya Negara. Oleh sebab itu aku mengusulkan kepada Empu Dipo, aku memohon kepada Empu Dipo, karena aku sangat memahami hubungan yang sangat erat antara Juaraja Jaya Negara dengan almarhum Rakrian Pate Daha Empu Tilam. Wow, terima kasih anak muda. Sungguh kamu mengingatkan saya. Hampir saja aku berangkat ke kota raja, yaitu ke Majapahit, untuk membawa surat ini. Kamu benar anak muda. Sungguh ini merupakan sebuah keselamatan. Andai kata engkau tidak datang ke tempatku ini, tentu saja aku akan mendapatkan marah besar dari Raja Muda Jaya Negara. Oleh sebab itu, aku sekarang menawarkan kepada kamu, bagaimanakah jika surat ini kamu bawa ke hadapan Raja Muda Jaya Negara? Baiklah, Empu, aku mengucapkan banyak terima kasih karena telah dipercaya untuk membawakan surat keterangan kabar tentang wafatnya Rakrian Pate Daha Empu Tilam ke hadapan Raja Muda Jaya Negara. Aku mohon diri dan surat saya bawa akan saya hadapkan kepada Jaya Negara. Ya, silakan anak muda, terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah tindakan yang sangat berani. Dan ini juga merupakan sebuah tindakan strategis. Karena almarhum pernah menitipkan ucapan yang seakan-akan itu merupakan wasiat suci yang ditujukan kepada Mada, yang agar disampaikan kepada Juaraja Jaya Negara, yaitu tentang pengabdiannya. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah kesempatan bisa berhadapan langsung dengan Raja Muda Jaya Negara. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian menghadaplah Mada kepada Raja Muda atau Juva Raja Daha, yaitu Jaya Negara. Mohon ampun Paduka Prabu,
Aku mengantarkan surat yang datang dari Empu Dipo. Kemudian surat diberikan kepada Raja Muda Jayanegara. Kemudian dibacalah. Sungguh, setelah membaca surat itu, kemudian dia langsung menundukkan kepala. Kemudian linangan air mata mengalir deras sehingga membasahi rasukan yang ada di dadanya. Sungguh, dia sangat berduka atas kabar meninggalnya Rakrian Patedaha Empu Tilap. Tiba-tiba terdengar ratapan. Wahai dewa, mengapa engkau panggil Empu Tilam yang begitu baik kepada saya, orang yang selalu melindungi saya, orang yang selalu membela saya, dan orang yang seakan-akan menjadi tameng bagi saya. Kemudian sekarang aku akan berlindung kepada siapa? Aku minta pembelaan dari siapa? Ya dewa, kirimkanlah seseorang yang nilainya sepadan dengan paman Rakrian Patedaha Empu Tilap. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Mada memberanikan diri. Wahai Gusti Prabu Juvaraja Jayanegara, sekali lagi aku mohon ampun, aku mohon ampun, aku mohon ampun apabila apa yang saya ucapkan ini sebuah kelancangan. Hamba pernah mendapatkan wasiat suci dari almarhum Rakrian Patedaha Empu Tilap. Apa itu? Apakah wasiat suci yang telah kau terima dari almarhum Rakrian Patedaha? Ayo katakan. Ampun Paduka, hamba adalah orang yang paling dekat dengan almarhum. Kemana-mana aku selalu bersama. Di dalam menulis karya-karyanya, aku selalu ikut dan aku selalu dilibatkan dan selalu berdiskusi. Sehingga pada suatu saat beliau berkata kepada saya, wahai Mada, jika nanti aku telah tiada meninggalkan dunia ini, maka abdikan jiwa dan ragamu, hidup dan matimu kepada Juvaraja Jayanegara. Paduka mohon ampun, andai kata sebuah perisai, maka jika ada pedang yang mengarah kepada Paduka, maka biarlah aku yang ada di hadapan Paduka, biarlah aku yang mendapatkan luka karena sabetan pedang itu. Begitulah Paduka Prabu, aku mohon maaf apabila ini merupakan sebuah kesalahan. Benarkah kamu menjadi perisai saya? Benarkah kamu mengabdikan kepada diri saya sepenuh jiwa dan raga? Benar, Gusti Paduka. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba Raja Muda Jayanegara kemudian melangkah menuju ke sebuah tempat. Kemudian di dinding ada sepasang pedang yang bersilangan. Kemudian
salah satu di antara pedang itu kemudian diambil. Kemudian dia melangkah kembali menuju ke arah Mada. Kemudian pedang itu dilempar di hadapan Mada, kurang lebih 3 atau 4 langkah dari Mada. Kemudian Raja Muda Jayanegara mengatakan, "Wahai Mada, apabila kamu benar-benar mau mengabdikan diriku, hidupmu dan matimu kamu serahkan kepada diriku, maka ambillah pedang itu, gorok lehermu sendiri." Pemirsa dimanapun Anda berada, tapi heran, perintah dari seorang raja yang begitu, Mada tidak bergeming sedikit pun dan tidak menunjukkan sebuah raut wajah yang takut. Kemudian dia dengan tenang melangkah, kemudian memungut pedang yang ada di bawah itu, kemudian diambil dengan tangan kanannya. Kemudian di hadapan raja, dia mengarahkan pedang itu menyilang dengan lehernya. Ketika itu dia mau membabat lehernya, kemudian sikut ditahan oleh Jayanegara. Sudah, baiklah, aku percaya bahwa kamu adalah Mada, seorang abdi yang sungguh bisa aku percaya. Oleh sebab itu, mulai sekarang kamu saya angkat menjadi prajurit pengawasan yang tugasmu adalah mengawal saya. Terima kasih Paduka, terima kasih Paduka atas kepercayaan. Kemudian bersiap-siaplah kamu sekarang ikut aku ke kota raja untuk mengantarkan surat keterangan wafatnya almarhum Rakrian Patidaha Empu Tilam kepada Paduka Prabu Raden Wijaya di Kerajaan Majapahit. Terima kasih. Saya akan mengikuti Anda, Raja Muda. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah cerita selanjutnya? Bagaimanakah nanti setelah sampai di Kerajaan Majapahit? Apakah Jayanegara juga memperkenalkan Mada kepada ayahnya? Dan bagaimanakah situasi dan kondisi tentang kerajaan ibu kota Majapahit? Pemirsa dimanapun Anda berada, ikutilah terus cerita saya. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada episode selanjutnya. Salam budaya Nusantara.